Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode forecasting. Nah, forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Adapun tujuan dan fungsi forecasting. Nah, fungsi forecasting adalah sebagai pedoman untuk menentukan arah, kebijakan, dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Nah, dengan fungsi tersebut, maka forecasting menjadi penting karena beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana perusahaan di masa depan. Yang kedua, adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Yang ketiga, perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Yang kelima, permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perubahan dan tentu bisa saja berbeda dari masa lalu dengan masa depan. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari forecasting. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi aktivitas dari forecasting tersebut. Nah, di antaranya adalah yang pertama, sifat produk. Nah, sifat produk di sini adalah jangka waktu dari produk yang akan diproduksi, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, yang kedua adalah metode distribusi. Nah, metode distribusi itu adalah jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen. Kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di dalam pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar, di mana perusahaan tersebut atau market leader, penantang baru, atau hanya pengikut dari pasar tersebut. Kemudian, yang keempat adalah tingkat persaingan, di mana bagaimana posisi perusahaan ini dengan pesaingnya itu, apa kekuatannya, kelemahannya, dan peluang dari tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing. Dan yang terakhir adalah data historis, di mana segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu, biasanya data yang diambil setidaknya merupakan data perkembangan dari 5 tahun sebelumnya. Selanjutnya, terdapat dua jenis metode forecasting, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif. Peramalan kuantitatif atau metode ini dilakukan berdasarkan data kuantitatif masa lalu yang dimiliki. Nah, metode inilah yang melibatkan proses statistik dan matematis dalam pelaksanaannya. Salah satu metode dari metode kuantitatif yaitu metode time series. Untuk metode ini, menurut Australia Bureau of Statistics, data time series adalah sekumpulan data pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari waktu ke waktu. Metode kualitatif didasarkan pada data histori kualitatif yang didapatkan berdasarkan opini responden yang relevan dan pendapat para ahli. Nah, di sini menurut Mark Ridaskis tahun 1999 ia mengemukakan peramalan dengan menggunakan metode kualitatif dapat diterapkan apabila terdapat 3 kondisi. Nah, yaitu yang pertama yaitu tersedia informasi tentang masa lalu. Nah, dan yang kedua, informasi tersebut dapat dikualitatifkan dalam bentuk numerik. Nah, serta yang ketiga yaitu dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berkelanjutan di masa mendatang. Nah, seperti contoh kasus. Nah, Mr. Johnston yaitu seorang manajer PT Jaya Perkasa ingin memprediksi peluang penjualan untuk produk sepeda motor baru yang ia rancang. Nah, ia berencana meluncurkan produk itu tahun depan. Untuk itu, ia perlu melakukan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi penjualan produknya itu. Nah, ia menggunakan metode kualitatif di sini. Dengan metode DLP, untuk terlaksananya metode ini, ia harus melibatkan banyak pihak. Nah,
yaitu para staf, pembuat kuesioner, pengirim atau penyebar dan perangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisis. Nah, pada metode peramalan ini, pada awalnya serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli tren pasar untuk dibuat peramalannya. Nah, setelah menunggu beberapa lama, para ahli memberikan hasil ramalannya kepada Mr. Johnston. Nah, hasil peramalan menunjukkan bahwa produk yang akan ia luncurkan akan laku keras pada tahun peluncurannya. Nah, masuk pada metode Delphi. Nah, apa sih itu metode Delphi? Nah, metode Delphi ini memakan waktu namun memiliki keuntungan karena metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional karena melibatkan banyak ahli sehingga hasil peramalannya diharapkan mendekati aktualnya. Nah, di sini jika kita ingin membuat suatu peramalan, nah kita lebih terdahulu kita harus mengetahui bagaimana fundamental dari misalkan kita ingin membuka sebuah bisnis, nah, kita harus mengetahui apa fundamental dan bagaimana sistematika dalam pengembangannya. Nah, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.